namanya pluralisme. Ya. Agamamu Kristen, ya, Nasrani, Hindu, Buddha, Islam, ya, dia mengajarkan tentang itu kesadaran universal, nggak membeda-bedakan lagi, gitu ya. Yang melihat sisi persamaan dari sisi kemanusiaannya, gitu. Nah, kehidupan yang harum itu kan kehidupan yang dilandasi oleh sebuah makna, gitu teh, bukan sekedar kesuksesan material, Betul. ya, bukan sekedar kesuksesan duniawi. Ya. Berapa miliar yang kamu punya, Ya. berapa ratus miliar yang kamu punya, berapa triliun yang kamu miliki sekarang, gitu. Nah, kemudian kan ini mengajarkan kepada kita, kira-kira setelah aku nanti tiada, gitu ya, pada saat kemudian kita sudah meninggal, menghembuskan nafas terakhir, kira-kira apa yang akan kita tinggalkan? Legasi apa yang akan kita tinggalkan di luar pujian dan materi yang kita punya itu tadi? Ini kan kadang perlu untuk kemudian dikontemplasikan, gitu. Betul. Nah, gimana itu, Teh? Jadi gini, Mas Hendra, Mas Amin. Awal mula cerita kehidupan ini adalah energi yang satu. Ya. Energi yang satu ini mau dikenal. Aku adalah gudang tersembunyi. Aku suka agar aku dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenal aku. Ini filsafat nih, ini makrifat. Lalu Allah memercik, terciptalah kita semua. Jadi, karya terindahnya Allah itu adalah manusia. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan semesta, itu karya Dia. Tapi gunung nggak punya kehendak untuk dia bikin apa gitu. Karya tersempurnanya Allah itu adalah tubuh manusia, kita. Kamu adalah karya terindahnya Allah. Mas Rozi, Mas Hendra, Mas Habib, aku. Lalu Allah memercikkan rohnya ke dalam tubuh kita semua. Dan satu hal yang tidak diberikan sama ciptaan lainnya itu adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan realitamu sendiri. Allah punya sifat mencipta, kamu juga bisa mencipta. Kamu adalah co-kreatornya, kreator kecil. Ya, co-kreator to God. Betul. Kamu adalah arsitek hidupmu. Mas Amin adalah arsitek hidup Mas Amin sendiri. Ketika Allah menciptakan karya terbesar yaitu kita, sadari sama teman-teman semua, ini karya terindah. Ketika Allah menciptakan karya, pertanyaan berikutnya, Mas Hendra, atau kata Allah nih kalau ngobrol anekdot, Hendra, mana karyamu? Ya. Rozi, mana karyamu? Habib, mana karyamu? Sebagaimana aku berkarya, kamu adalah percikanku. Kalau kata di kitab lain itu dikatakan, kamu adalah gambar dan rupaku. Jadi mulai renungkan sama teman-teman semua yang saat ini masih bisa live, sadari dalam kesadaran yang indah, bersyukurlah. Takdirnya kita diciptakan sebagai manusia. Di titik start kamu bersyukur ketika teman-teman semua yang saat ini lagi nonton live ya, mengalami kepahitan, keburukan, kekhawatiran, penderitaan. Sadari bahwa rancangan awalmu itu adalah kamu awalnya adalah rancangan terindah karyanya Tuhan memercik dalam diri kamu. Agar apa? Agar semua orang bisa melihat dan merasakan ketika berkomunikasi sama Mas Hendra, dia bisa bilang gini, Masya Allah, Mas Hendra menciptakan kanal YouTube Ngaji Roso. Jadi orang lain kayak Mas Amin bisa berkomunikasi sama Mas Hendra dengan ungkapan, Mas Hendra, Masya Allah. Kamu bisa mengalirkan
sifat-sifat Dia di dalam tubuhmu. Itulah tugasmu. Bagaimana pada akhirnya tubuhmu ini memancarkan sifat-sifat Dia. Dan pada akhirnya bagaimana kamu merenungkan selama kamu hidup. Karya apakah yang akan kamu lahirkan? Menggoreskan prasasti di dalam kehidupan ini. Menggoreskan cerita di dalam kehidupan ini yang bisa terdelivery untuk kebaikan banyak orang. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang punya manfaat banyak buat orang lain. Dan itu adalah perenungan. Tapi itu semua tidak bisa terjadi, Mas Hendra, jika dia belum berdamai sama diri dia sendiri. Jadi start pertama dari manifestasi kehidupan seorang manusia itu adalah satu, bertemu kesadaran ini. Sadari bahwa kamu adalah masterpiece, karya terbaik dari Allah, hadir sebagai manusia, bukan sebagai tumbuhan, bukan sebagai kucing, bukan sebagai bentuk lain ciptaannya. Start dari situ, semoga teman-teman yang saat ini sedang menonton bisa mengawali hari yang indah ini dalam, kalau teman-teman muslim ya, dalam posisi yang sedang puasa gitu. Mudah-mudahan pada saat puasa karena lapar, Mas, karena kosong, insight ini bisa masuk. Oke, amin. Bisa masuk cepat ke bawah sadar untuk menyadari, oh berarti ini masalah-masalah aku ini nggak penting ini. Tinggal aku rilis aja, lihat free YouTube Ngaji Roso aja aku rilis. Aku mau fokus sama tugas judul apa yang mau aku buat prasasti dalam hidupku nih. Dengan 3 literatur gambaran kebijaksanaan Nusantara ini. Asah, asih, asuh tadi apa? Yang pertama apa, Mas? Gotong royong. Silih asah, silih asih, silih asuh. Terus yang Tepo Sliro. Terus yang tadi Sangkan Parani Gunadi. Dumadi. Ayo kita hidupkan lagi. Oke. Semua judul-judul indah ini, karena semua judul indah ini lahir dari leluhur kita sendiri. Dan bagaimana kita berterima kasih sama kehidupan ini, bagaimana kita berterima kasih, itu sadari bahwa kita nggak akan ada kalau nggak ada ibu bapak kita. Kita nggak akan ada kalau nggak ada kakek nenek kita. Kita nggak akan ada kalau nggak ada buyut kita. Kita nggak akan ada di dunia ini kalau nggak ada leluhur kita. Ucapan terima kasih atas kehidupan yang sudah berlangsung begitu sangat indah. Yuk kita jalanin nih yang 4 ini. Iya, hormat kepada leluhur tuh nggak boleh dilupakan. Nggak boleh, Mas. Peradaban ini karena warisan mereka. Ini adab, ini kesantunan. Nah, yang jadi masalah, leluhur orang lain dipuja-puja. Iya nggak? Iya. Leluhur kita sendiri dilupakan, bahkan dijelek-jelekan. Masukin di materi kita ya, 4 istilah itu. Oh, keren. Oke. Jadi materi baku yang nanti kita kupas. Nah, Teh, mungkin teman-teman, Teteh bawa buku kan? Oh iya. Mungkin perlu di-spill. Betul. Mas Amin, aku mau kasih hadiah nanti Mbak Dara, tolong kasih ke Mas Amin 3 buku ini. Siap. Nanti dikirim deh ya. Ya, dikirim sebagai tanda terima kasih. Terima kasih. Aku terima kasih. Sudah meluangkan waktu nginap. Seneng ya Teh ya? Oh, seneng banget. Iya, aku juga seneng. Aku bisa merasakan perasaannya. Iya. Sangat. Itu sangat menguntungkanku juga Teh. Iya. Aku berterima kasih kamu sudah menyembuhkan tangan sahabatku. Tangan, kalau secara umur dia pijatnya adikku. bagus banget, pijatnya keren. Iya, gini Mas Hendra. Menulis jangan dianggap nggak ada artinya. Ini adalah buku goal dan sampai hari ini aku masih juga seru dengan buku goal. Ini aku punya Mas, dan aku jalanin. Oke. Jadi apa yang aku katakan itu aku jalankan. Yeah, buku goals ini
Ini adalah cerita masa depan yang kamu rancang akan seperti apa cerita hidupmu ke depan. Contoh, ya Allah yang maha baik, terima kasih aku punya rumah 200 meter di Jawa misalnya. Itu nanti panduannya ada di sini. Oke, siap. Ini ada narasi buku goal ini apa Mas Hendra? Lalu ada panduan cara nulisnya. Oh iya. Panduan cara nulisnya seperti apa, lalu buatlah sejarah cerita hidupmu di sini. Buatlah prasasti hidupmu, rancangan hidupmu di sini. Jadi ternyata Mas Hendra, yang menciptakan Arigato Mani itu kan Ken Honda. Yes. Ya, Ken Honda, dia generasi dinasti Honda tuh. Ken Honda mengatakan bahwa ketika kita menulis, tangan kita kan secara susunan syaraf Iya, itu kan bergerak ya. Ketika kita bergerak, tangan kita menulis, mata kita melihat, semua yang kita tulis dalam tulisan di buku ini terekam, Mas. Karena ada sensorik di situ Iya, iya, iya. yang memulai cerita. Saya kemarin, boleh izin ya? Boleh. Jadi kemarin tuh saya tulis kayak gitu juga di kertas. Masih ada bukunya tuh di tas. Oke. Tulis Mas Oh iya Hendra, iya ketemu iya, Mas aku Hendra. ditunjukin tuh. Oh iya. Aku ditunjukin. Tuh, terjadi kan Iya. sama Mas Amin. Itu tuh tulis, Badan Revolution Effect deh teh. TVB Effect deh itu. Cuman bukunya itu belum yang Iya. ini. Nah, ini akan jadi hadiah dari aku dan Mas Hendra ya. Nah, ketika kamu menulis, Nyetin ya. ketika kamu menulis, ini bagaikan sebuah ikrar terbesar dalam dirimu ketika kamu menulis, ya Allah, ya Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih rumah, misal ya, Iya. di kampungku 200 meter sudah aku miliki. Cukup begitu kalimatnya. Sudah. ya. Sudah, Sudah. kalimat yang sudah Nggak ada terjadi. semoga nggak ada. Di titik kamu menulis itu, Mas Hendra dan teman-teman semua, di titik itu semesta membacanya. Momentum yang sama saat kamu menulis dan selesai kamu menulis, seakan-akan kamu mengatakan seperti ini. Wahai semesta, ya Allah, ya Tuhan, atau apapun nama itu disebut. Momen tulisan ini menandakan aku terbuka untuk menerima kelimpahan hadir dalam kehidupan. Itu jangkar realitanya. Jadi pada saat Mas Amin menulis, Iya. itu seakan-akan Mas Amin bilang, I am ready. Aku siap menerima. Siap menerima apa? Siap menerima yang lagi ditulis. 3 buku ya teh. Iya, itu buku goals. Lalu, kalau ini ditulisnya setahun sekali aja, Mas. Oke. Jadi nggak perlu ditulis lagi, nggak perlu. Kecuali kalau ada goals yang Ada baru, goals baru. baru Oke. ditulis. Setelah ditulis, 5 menit sebelum tidurnya kuantum jam kan. Nah, iya. Oke, lalu lepasin. Lalu pas. Ya, lepaskan itu artinya adalah Mas Amin menyerahkan apa yang tertulis di sini untuk serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas untuk mengaturnya. Oke. Sudah selesai tugasku dan aku percaya dalam prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, semesta yang mengatur, aturan dari semesta, dari Allah, dari Tuhan, udah pasti yang terbaik Udah dong. pasti, ya. Benar nggak? Dan satu lagi, ketika kita kuantum jam dan melepaskan, sadari bahwa goal itu sudah ada bersamamu. Jadi nggak perlu ditunggu, nggak perlu dikhawatirin, nggak perlu dikepoin juga. Caranya gimana ya Iya. datangnya, nggak perlu. Bulet aja, lega. Terus banyak senyum dah dari. Nah, ada jembatan realita. Di masa jembatan realita kan Mas Amin berjalan di dalam jembatan realita itu. Iya. Di masa berjalan dalam jembatan realita itu, getarkan selalu rasa syukur, getarkan selalu rasa appreciate, terima kasih terhadap kehidupan ini. Bersyukur atas apa yang saat ini Mas Amin udah terima. Ya Allah, makasih ya Allah, aku dikasih skill bisa bantu banyak orang lewat pijit, Iya. orang tertolong, terima kasih.
Jadi memulai terima kasih dari apa yang ada aja dulu, Mas. Mengapresiasi yang saat ini udah kita punya. Ketika kamu bersyukur, pasti ditambahin gitu. Isi tubuhmu dengan penuh syukur. Tapi jangan lupa, realitanya, faktanya, kehidupan ini enggak hanya dalam cerita kebaikan, kebahagiaan. Enggak. Realitanya, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada dipuji, ada difitnah. Jadi kalau yang satu ini datang, nggak usah kita, kenapa ya aku udah standby di bahagia, tapi kenapa ya ini aku kesel lagi, ya nggak apa-apa juga. Iya, tadi Nggak kan apa-apa seperti tadi malam kita bahas, ini akan berlalu gitu, Iya. semuanya gitu ya. Sebagaimana siang, ntar sore, Mas Amin jam 5, jam 6, jam 7 kan gelap. Kan cuma sementara. Iya. Begitu juga malam dan masalah-masalah teman-teman semua. Malam jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ntar juga pagi. Iya. Iya. Jadi Betul. nggak usah khawatir sama kehidupan ini. Iya, semua